Kasih tos dulu dong, 3-4 orang. Shalom. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan, dalam suasana yang sekarang ini masih dingin, masih hujan. Bersyukur ya, kita tetap antusias beribadah. Amin. Kasih tahu kiri kanannya tetap semangat bro. Ya, tetap semangat. Saudaraku, tema kita di hari ini adalah Tuhan bertahta di atas puji-pujian, atau lebih tepatnya puji-pujian umatnya. Ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat dahsyat, dan bagaimana Tuhan itu sangat luar biasa. Kita ambil ayat yang ke dalam Mazmur 22 ayat 3, dikatakan begini. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Pada engkaulah yang kudus. Saudaraku, kita menghadapi satu kenyataan yang kalau kita perhatikan, kalau kita baca secara keseluruhan, Mazmur 22 ayat 1 dari awal, sebenarnya di ayat 3 ini adalah sesuatu yang sangat kontras. Ya, boleh nggak ditampilkan dulu dari ayat satunya? Ya, kita lihat ya bagaimana Daud itu, bukan di luar slide-nya. Saudaraku, dilihat bahwa bagaimana Daud ini sedang bergumul dengan satu keadaan, dengan satu kondisi yang tidak mudah bagi dia. Benar-benar mengalami satu kondisi yang kalau kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan, yuk kita lihat yuk Mazmur 22, kita baca sama-sama. Mazmur 22 dari ayat 1. Dikatakan kalau di ayat ini, untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Saudaraku, ayat yang selanjutnya, ayat 3-nya, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudaraku, satu kontras yang kita lihat di sini, Daud mengalami satu keadaan yang benar-benar dia merasa ditinggalkan. Dia merasa sendirian, bahkan dia berseru di hadapan Tuhan. Dikatakan tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dia merasa hidupnya sedang tidak ditolong oleh Tuhan. Dia merasa Tuhan begitu jauh dari hidupnya. Tuhan sepertinya ketika dia berseru, bahkan dikatakan berseru waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam dia berseru juga. Saudaraku, kita melihat bagaimana dia tidak mengalami namanya ketenangan. Bukankah kita sering mengalami hal demikian? Seringkali kita merasa Tuhan itu kok enggak tolong saya. Seringkali kita merasa Tuhan itu kok jauh. Kita sudah berseru, kita sudah lakukan ini, apalagi ini kita lagi doa puasa. Misalnya doa puasa bersama-sama. Kita mengharapkan satu jalan keluar, tapi kok belum kelihatan. Dan kemudian di ayat yang ketiganya dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Engkau Allah yang dikatakan, engkau Allah yang kudus, yang bersemayam, yang bertahta, ya, yang bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, kita lihat ini ayat ini, kita melihat bagaimana Daud ini merasa bahwa Tuhan, kau ini kan Tuhan, ya, soal lagi begitu kan? Tuhan ini kan begini. Tetapi kenapa ketika aku mengalami situasi ini, sepertinya Tuhan ini kok aku nggak dapat jawabannya dari Tuhan. Nah, di pagi ini saudara, kita melihat ayat yang ketiga ini, ya, ayat 3 ini secara khusus mengenai kita untuk boleh menangkap bahwa ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika mengalami apapun, nggak perlu berseru, saudaraku, sebenarnya. Bagian kita adalah naikkan pujian di hadapan Tuhan. Amin. Memuji, menyembah Tuhan. Bukankah lebih mudah untuk kita komplain? Benar nggak? Saudaraku, kalau perhatikan 2 hari ini, refleksi hari ini 2 hari tentang apa? Ngeluh, sungut-sungut. Benar nggak?
Yang baca katakan amin. Mudah sekali kita untuk bersungut-sungut, saudaraku, komplain sama Tuhan. Mudah sekali kita bahkan menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Padahal yang Tuhan cari adalah pujilah aku, kata Tuhan. Naikkan pujian di hadapan Tuhan. Naikkan pengagungan kepada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Ada satu quote mengatakan begini. Ucapan syukur dan pujian adalah persembahan yang sangat berharga di mata Tuhan, yang bahkan orang termiskin pun dapat memberikannya tanpa menjadi kekurangan. Ada amin? Ada amin? Yuk kita baca yuk, 1, 2, 3. Ucapan syukur dan pujian adalah persembahan yang sangat berharga di mata Tuhan, yang bahkan orang termiskin pun dapat memberikannya tanpa menjadi kekurangan. Tapi colek kiri kanan, kok kamu pelit memuji Tuhan? Jadi kalau ada yang bilang begini, aku kan kurang ini, aku kan ini, orang miskin kan? Miskin, dia makanya dia komplain, dia miskin dia. Sepertinya nggak ada lagi pujian yang bisa dinaikkan kepada Tuhan karena begitu empty-nya, begitu kosongnya, begitu minusnya keadaan yang dia lihat dalam kehidupannya. Nggak susah kan? Yuk kita nyanyi yuk. Ku naikkan syukurku, naik dong pujiannya. Buat kasih-Nya baru, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Coba tahan dulu sedikit. Ketika kau naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur, terasa enggak? Bersyukur untuk keadaan-keadaanku. Bersyukur untuk hari yang kadang-kadang kok baru bangun sudah masalah. Bersyukur bahkan masalah itu terbawa mimpi. Coba tanya ke di kanan deh, suka nginggo enggak? Kayak masalah itu dibawa di dalam mimpi, saudaraku. Makanya pagi-pagi ditanya sama istri atau suami, "Wah, Ma, tadi malam mimpi apa?" Mau menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, ucapan syukur itu adalah pujian, persembahan yang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Mengucap syukur itu tidak terlalu sulit, bahkan nggak ada perlu energi yang terlalu besar. Tapi yang jadi persoalan kan itunya, hati ini sudah terlalu berat rasanya. Ngelihat suami yang kadang-kadang ya, mungkin istri melihat anak, melihat masalah, dongkol rasanya. Padahal firman Tuhan katakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bertahta di atas puji-pujian. Amin. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Kalau nyanyikan enak kan. Tuhan Allah kita atas pujian umatnya. Amin. Terus lanjutannya apa? Bila Allah hadir. Amin. Lagunya apa selanjutnya? Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah atau mengeluhlah. Atau komplainlah. Atau kecewalah. Yang sering terjadi yang mana? Kau gak ngerti siapa yang kurasakan. Benar gak? Kau gak ngerti apa yang kurasakan. Sakitnya itu loh. Di sini nusuk. Dia gak tahu ya, dia sudah begini, aku sudah begini sama dia. Tapi klep. Makanya saudaraku, hari ini kita mau berbalik dari satu keadaan. Namanya komplain itu gak ada habisnya. Makanya
Firman Tuhan katakan bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya pada saat itu juga. Ya sama seperti orang yang membuka baju di musim dingin. Makin sakit gak? Makin dibahas makin sakit gak? Terus kok masih begitu? Jadi jangan berhenti di situ saudaraku. Masalah gak ada habisnya. Persoalan gak ada habisnya. Tapi ketika kita menangkap bahwa kebenaran firman Tuhan, engkaulah padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian, mari kita di pagi ini memilih apapun keadaannya, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus. Walaupun suami, istri, masalah, uang, dompet, apa lagi? Walaupun tetangga, siapa lagi? Selalu kita berkata apa? Tuhan Yesus baik. Terus nyanyi lagi apa? Tuhan Yesus baik. Amin. Di mana pujian yang selama ini yang sudah ada di hatimu? Sakitkah rasanya sehingga kau tidak lagi punya kekuatan untuk memuji Tuhan? Kecewakah kita sehingga kita tidak lagi punya daya? Padahal kita lihat tadi orang termiskin pun. Artinya satu keadaan yang sangat minus pun dalam hidup kita. Tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak memuji, menyembah Tuhan. Ini bicara tentang apa? Keputusan. Amin. Keputusan. Apapun yang kau alami, aku tak berkata Tuhan baik. Dalam segala keadaan apapun aku mau berkata Engkau Tuhan yang layak disembah. Dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupku. Kalau temanmu, saudaramu, keluargamu, siapapun mengecewakan engkau, kasih tahu kiri kanannya, itu biasa bro. Amin. Kita sama-sama tumbuh. Hari ini bisa saja pembuat masalah orang itu. Besok-besok jangan kita pikir kita gak bisa jadi pembuat masalah bagi orang lain. Makanya sesama kita, anak-anak Tuhan sedang bertumbuh. Apalagi sesama keluarga. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kalau lagi berkelahi, lagi konflik, cukup 1 hari. Amin. Jangan sampai matahari yang kenceng. Jangan sampai yang kenceng. Kok abad yang lalu kamu masih ingat kesalahan saudaramu? Malam tahun baru sudah nyanyi, Nok salbu tahun naburuki. Tapi kenapa kita sudah ada di Februari, di bulan Maret, kita masih membawa-bawa dan kita belum selesai. Persoalannya siapa? Yuk kita belajar yuk. Padahal, yuk katakan firman Tuhan, padahal engkaulah yang kudus, yang bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Ada 3 hal yang kita lihat. Jika Tuhan bersemayam dalam puji-pujian, yang pertama ada 3 ya. Pertama disebutkan ayat 23-nya. Padahal engkaulah yang kudus. Ya, next. Di sini kita melihat ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah menyembah, mengakui kekudusan Tuhan. Itu adalah satu penyembahan sejati di mana kita boleh mengakui Allah itu kudus. Dia Tuhan yang tidak pernah ada kesalahan dalam dirinya. Terus kamu yang masalah sama saudaramu, kenapa nggak menyelesaikan, nggak memuji Tuhan? Kita yang berkonflik, kita yang menghadapi situasi yang rumit, sulit dan sebagainya, kenapa kita tidak memberi apa yang seharusnya kita beri kepada Tuhan? Tuhan itu kudus, tidak ada kesalahan.
Bahkan dia terpisah dari dosa, tidak bisa, bahkan dia nggak bisa berdosa, saudaraku. Jadi kita harus menangkap bahwa kenapa Tuhan bertahta di atas pujian. Ini mengingatkan bahwa kita ketika menyembah Tuhan, kita sedang mengatakan, Tuhan itu kudus. Tuhan, masalahku memang begini. Tapi aku tidak pernah mengurangi sedikit pun pujianku kepada Tuhan. Karena Engkau tidak ikut-ikutan dengan persoalanku. Tuhan itu terpisah. Tuhan gak sengaja, bahkan tidak berniat jahat. Bahkan Tuhan itu tidak pernah membuat satu persoalan membuat kita menjauh dari Dia. Dia itu Tuhan yang kudus. Jadi ketika kita menyembah kepada Tuhan, ketika kita mengalami situasi apapun, kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita sedang mengerti bahwa Tuhan itu kudus. Tuhan itu gak ada persoalan ya dengan masalah kita. Jadi kalau kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang kudus, yang membela kita, maka kita tetap memilih menyembah Tuhan. Menaikkan pujian kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak ada, maksudnya tidak ada persoalan dengan kita. Sehingga kita harus terus menaikkan syukur, pujian kepada Tuhan. Justru ketika kita mengakui kekudusannya, pembelaannya nyata atas hidup kita. Tuhan membawa kita dari satu keadaan yang membuat kita merasa terancam, merasa tidak aman, merasa hidup kita tidak damai. Justru ketika memilih untuk menaikkan pujian kepada Tuhan karena Tuhan itu kudus, justru kita dibawa kepada kekudusannya. Kita tidak tinggal di dalam dosa, kita tidak tinggal dalam persoalan dengan masalah, kita tidak lagi bergumul dengan situasi, justru dibawa Tuhan untuk kita boleh mengalami kekudusannya. Sehingga ketika melihat ada dosa pun, ketika melihat ada pelanggaran pun, melihat ada persoalan atas orang lain pun, hati kita tidak lagi dipenuhi dengan marah, tapi dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena kekudusan Tuhan itu begitu nyata atas hidup kita. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, justru kekudusan Tuhan mengubahkan sudut pandang kita, mengubahkan seluruh kehidupan kita. Makanya saudaraku ditekankan di ayat ini bahwa Tuhan mau kita boleh melihat bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Dia Allah yang kudus, Dia layak menerima segala pujian pengagungan dalam hidup kita. Kalau kita lihat dalam Yesaya 6 ayat 3 katakan begini, maka mereka berseru seorang kepada seorang yang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pujian pengagungan yang kita naikkan kepada Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang kita berpikir begini. Kenapa kita harus memuji, menyembah? Kenapa harus kekudusan Tuhan yang harus kita naikkan? Nanti kita lihat ada satu contoh bagaimana orang Israel ketika mereka berperang. Kalau saudara tahu namanya peristiwa di lembah pujian. Yosafat. Bagaimana mereka menghadapi situasi dan mereka lakukan bukan seperti yang sekarang main tembak-tembakan, tembak roket gitu ya. Justru yang terjadi oleh Israel memuji menyembah Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita lihat bahwa selain Allah itu adalah ketika kita menyembah Tuhan, mengakui kekudusan, yang kedua adalah di ayat yang berikutnya yang B-nya. Yang bersemayam di atas puji-pujian, dia yang bersemayam menunjukkan satu keadaan Tuhan itu bersemayam, bertahta, dikatakan di atas puji-pujian. Jadi ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, Tuhan itu ada di sana, saudaraku. Keadilannya, kekuatannya, hukum-hukumnya nyata dalam puji-pujian kita. Ini bukan sekedar Tuhan mampir, saudaraku, ketika menyembah lalu Tuhan hadir. Enggak, saudaraku. Justru Tuhan ada bersama-sama dengan umat Tuhan yang suka menyembah. Tuhan mau agar umat Tuhan ini menjadi umat pemuji yang memuji menyembah Tuhan. Karena di sanalah Tuhan itu hadir, nyata. Immanuel itu nyata. Saudara, kita melihat di sini berarti Allah itu adalah duduk tinggal atau bertahta sebagai hakim dan raja.
Jadi kita tidak perlu menggunakan kemarahan kita atas orang lain, kemarahan kita, kekecewaan kita atas situasi. Yang kita pilih adalah memuji Tuhan. Karena Tuhan ada di sana. Kalau kita tahu Tuhan ada di atas puji-pujian. Kalau ada masalah, kita lari kemana, saudaraku? Sumber yang bisa menolong kita. Betul gak? Kalau ada masalah keuangan, sering orang datang kemana? Bisa minjam ke orang yang punya uang. Atau datang ke bank. Atau kemana, saudaraku, kita boleh mendapatkan uang. Kalau kita mengalami persoalan, apa yang kita lakukan? Pasti kita datang kepada sumber yang sanggup menolong kita. Membawa kita keluar dari persoalan yang ada. Dan kita tahu sumber yang hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Jadi kalau Tuhan yang sanggup menolong kita, maka pilihan kita ketika mengalami situasi apapun, datangnya sama siapa? Datang sama Tuhan. Datangnya sama Tuhan, saudaraku. Datang sama Tuhan karena kita mengerti Tuhan itu duduk, dia tinggal dan dia bertahta di atas puji-pujian. Dan bukan hanya duduk manis, saudaraku, tapi dia adalah Allah yang hadir, Allah sebagai hakim yang akan menentukan kemenangan demi kemenangan atas kehidupan kita. Jadi ketika persoalan apapun, naikkan syukur di hadapan Tuhan dan kita akan melihat pembelaan Tuhan atas hidup kita. Satu ketika beberapa waktu yang lalu ada satu kisah. Seorang istri yang dikecewakan oleh suaminya. Ibu ini sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Suaminya itu sudah ikut sama perempuan lain, bahkan sudah menikah. Dan bahkan dia, saudaraku, karena pindah bahkan ke agama yang lain, dia sempat disunat, saudaraku. Saudaraku, yang gak masuk akal adalah ibu ini sudah gak tahu lagi cara berdoa. Yang dia pilih cuma satu ketika berdoa. Terima kasih Tuhan. Gak bisa lagi dia cadelkan orang ini. Gak bisa lagi dia bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia hanya bilang terima kasih. Saudara tahu apa yang terjadi? Suaminya di tempat yang jauh itu, saudaraku. Setelah disunat ternyata gak sembuh-sembuh infeksinya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika dia menyadari keadaannya? Tuhan berbicara ke orang itu, suaminya itu, saudaraku. Pulang, minta ampun sama istrimu. Kau akan sembuh. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia pulang, saudaraku. Dia minta ampun sama istrinya. Dan ketika didoakan oleh istrinya, sembuh, saudaraku. Yang istrinya lakukan apa? Marah-marah? Enggak. Dia hanya datang sama Tuhan ketika berdoa, terima kasih Tuhan. Dia hanya berkatakan terima kasih Tuhan. Dahsyat gak Tuhan ya? Rasanya kan kita gak puas kalau kita gak hajar langsung kan, daging kita kan. Kalau perlu samperin pelakornya gitu kan. Tapi ibu ini memilih datang sama Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Doanya udah gak tahu lagi mau doa seperti apa, dia hanya memuji. Yang dia tahu pujiannya cuma satu, terima kasih Tuhan. Yang ketiga disebutkan bagaimana, kenapa kita harus memuji Tuhan. Ya, saudaraku dikatakan 20 ayat 4c-nya. Puji-pujian orang Israel. Ini gak bicara tentang orang Israel yang sedang berperang sekarang, tapi lebih kepada merujuk pada umat perjanjian. Kita ini umat perjanjian Tuhan. Amin. Kalau kita umat perjanjian Tuhan, kita mengerti kita menerima satu warisan yang luar biasa. Kita ini adalah umat pemuji, kita ini umat penyembah. Masih ingat gak lagu tahun berapa itu? Kita umat, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan. Amin. Lagu-lagu begitu banyak, saudaraku, mengingatkan kita. Kita ini umat pujian, umat perjanjiannya Tuhan.
yang mengerti bahwa kekuatannya adalah Tuhan, dan mengerti bahwa ketika menghadapi situasi apapun, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itulah kekuatan kita. Karena satu kata yang kalau kita mengerti tentang pujian, itu sama dengan seperti kita melemparkan satu senjata ke markas musuh. Ketika kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan, pujian itu adalah satu peluru yang begitu kuat untuk menghancurkan setiap masalah. Di atas pujian, ini mengingatkan kita bahwa justru tahta itu akan semakin luar biasa. Kekuatan Tuhan itu makin dahsyat. Semakin kita memuji Tuhan, semakin kita mengalami kedahsyatan Tuhan. Semakin kita mengalami pujian, yaitu tahila, tehila. Kita boleh melihat tahta itu semakin kokoh, ya semakin kuat. Dan kita semakin melihat pembelaan Tuhan yang nyata atas hidup kita. Saudaraku, dari ayat-ayat ini kita melihat sederhana tapi membuat kita sadar bahwa kita ini umat perjanjian. Kalau kita umat perjanjian, kenapa kita tidak mengerti, tidak menggunakan kekuatan kita memuji, menyembah Tuhan? Makanya saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita fokus pada siapa Tuhan. Siapa Tuhan bagi kita itu penting, next slide. Siapa Tuhan bagi kita itu sangat penting di tengah situasi persoalan kita. Siapa Allah itu akan menentukan. Kalau kita tahu jawaban kita hanya pada Tuhan, maka kita akan datang memuji menyembah Tuhan. Bukan minta-minta, saudaraku. Bukan mengemis pertolongan Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Enggak perlu, saudaraku. Bagian kita cuma datang sama Tuhan, sembah Dia. Tuhan tahu, bahkan lebih tahu persoalan kita, bahkan lebih tahu dari apa yang hikmat kita. Jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Bangun tahta Allah sesuai kebenaran, sesuai firman-Nya. Jadikan penyembahan sebagai gaya hidup setiap hari. Menyembah Tuhan. Yuk kita bangun satu pemahaman yang baru dalam 1 minggu ini, saudaraku. Kita mau menjadi umat yang suka menyembah, memuji Tuhan. Amin. Apapun masalah kita bermuji, menyembah Tuhan. Ada satu kisah kalau kita lihat, ya, next slide. Kalau di orkestra itu dikatakan, kalau ketika semuanya asik dengan dirinya sendiri, tidak terarah, saudaraku pasti bunyinya jadi berisik. Tapi begitu seorang dirijen itu naik, kalau Tuhan naik di podium, tahta pujian, dia akan memberikan aba-aba, semuanya akan terharmonisasi, saudaraku. Itu akan menjadi harmoni yang indah. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, kita butuh Tuhan yang menjadi dirijen dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita ikuti. Sang dirijen itu menuntun kita. Sehingga ketika mengalami apapun, kita memberikan pujian sesuai versi kita. Tuhan gak cari suaramu yang merdu, tapi Tuhan cari hatimu yang menyanyi, mau memuji, menegakkan tahta, ya tahtanya Tuhan. Apapun keadaan kita tahu di atas pujian itu ada kekuatan, ada kuasa Tuhan. Saudaraku, saya mau lihat sebentar, kalau kita lihat di dalam 2 Tawari 20, kalau saudara baca nanti di rumah. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 30, ayatnya cukup panjang. Ini adalah satu peristiwa kemenangan Yosafat di lembah pujian. Yosafat ini kalau kita perhatikan dari ayat yang di ayat 1 sampai 13, dia mengalami satu keadaan, saudaraku, dikatakan dia mengalami keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Dia boleh melakukan satu tindakan iman, doa, dan pujian. Yosafat ini tahu dan mengerti dia sedang mengalami krisis. Satu keadaan terancam dalam kehidupannya. Tapi dalam kondisi seperti ini, dia memilih untuk melakukan satu tindakan iman. Dia mencari Tuhan, dia bahkan menyerukan doa puasa. Bukan hanya untuk orang tertentu, tapi seluruh masyarakatnya, bangsa Israel diajak untuk berdoa berpuasa. Mereka berseru kepada Tuhan, bahkan mereka melakukan doa pengakuan di hadapan rakyat. Yosafat berdoa dengan mengakui kedaulatan Tuhan.
Dia mengakui bahwa Tuhan itu dikatakan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Yosafat memilih mengatakan bahwa betul kami sedang mengalami krisis. Yang paling sering terjadi ketika mengasalkan kita tidak mengakui kita sedang bermasalah. Benar gak? Yosafat memilih dalam kondisi krisis, dia akui di hadapan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana ayat 14-19, Tuhan menjawab seruan dari Yosafat dan dikatakan jangan takut. Rakyat diminta untuk tidak gentar karena peperangan ini adalah milik Tuhan. Peperangan kita itu adalah milik Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan bahkan strategi yang sangat-sangat luar biasa. Mereka tidak perlu bertempur, mereka hanya perlu maju berdiri teguh dan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Yang kita lihat dari Yosafat ini, dia tidak menghadapi musuh itu langsung. Tapi dia dapatkan pesan firman Tuhan, jangan takut, bahkan dia terima strategi. Yang kemudian ayat 20-24 kita melihat bagaimana keesokan harinya setelah mendapatkan strategi yang dari Tuhan, dia melakukan satu strategi yang tidak lazim. Apa yang dilakukan saudaraku ketika menghadapi persoalan? Yang dilakukan adalah dia meminta untuk paduan suara yang ada di medan perang. Unik gak saudaraku? Paduan suara, ia menempatkan para penyanyi di depan pasukan bersenjata untuk menaikkan nyanyian pujian syukur atas kasih setia Tuhan. Aneh enggak saudaraku? Harusnya kan pasukan tempur dong. Ini enggak, malah pemuji-pemuji yang di depan. Lalu kemudian di saudaraku kita melihat bagaimana intervensi Tuhan saat pujian mulai dinaikkan. Tuhan mengacaukan musuh sehingga mereka saling membunuh sehingga musnah total tanpa sisa. Tuhan yang berperang. Dan bahkan kalau kita lihat ketika umat Tuhan memilih menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Berkatnya apa? Mereka ayat 25-30 dikatakan mereka mengalami namanya pencarahan besar. Bangsa Yehuda menghabiskan waktu 3 hari untuk mengumpulkan jarahan yang sangat banyak. Jadi kalau dari Tuhan bisa memberikan jarahan yang banyak, kenapa masih mengusahakan diri sendiri? Saudara kita lihat lembah pujian ini mereka berkumpul untuk memuji Tuhan sehingga tempat itu dinamai lembah pujian saudaraku. Dan dampaknya kita melihat bagaimana ketakutan dari Allah menghinggapi kerajaan-kerajaan lain sehingga masa pemerintahan Yosafat selanjutnya dipenuhi dengan keamanan dan ketentraman. Apa yang bisa kita lihat dari ayat ini saudaraku? Ini adalah satu peristiwa yang mengingatkan kita. Biarlah pujian kepada Tuhan yang selalu di depan, yang menjadi dasar dalam kita meresponi segala sesuatu. Jika Allah berkuasa tahta di atas pujian, maka mustahil kuasa kegelapan tetap bertahan dalam suasana penyembahan yang murni. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, mari kita melihat kuasa Tuhan. Segala ketakutan, depresi, kebingungan harus tunduk. Saudaraku, ketika kita menaikkan pujian rasanya sudah tidak lagi, mungkin sudah lemah. Ku naikkan syukurku. Kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Kita boleh melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Kita melihat tahta pujian, tahta Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir dikatakan Kolose 1 ayat yang ke-16-nya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Amin. Di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Kalau semuanya ada di dalam kendali Tuhan, kenapa kita masih memilih dengan cara kita sendiri? Biarkan Tuhan, izinkan Tuhan yang berperan bagi kita. Karena penyembahan yang benar adalah ketika seluruh keberadaan kita dipenuhi oleh kekaguman akan Tuhan. Amin. Ketika kita menaikkan penyembahan yang benar, yaitu ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan dari hati, dari kehidupan yang penuh dengan kekaguman akan Tuhan. Dan kita boleh melihat pertolongan Tuhan nyata atas hidup kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.